Kembali di presisi utama pemirsa, lomba debat hukum dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 memasuki tahap final dan digelar pada Senin 29 Juli 2024. Beberapa mahasiswa dari Universitas seluruh Indonesia yang berhasil lolos hingga tahap final memperebutkan kompetensinya dalam bidang hukum. Setelah melalui beberapa tahap penyisihan dalam lomba debat hukum dan penyuluhan hukum 2024, akhirnya tiba pada tahap final yang menentukan kompetensi pemahaman bidang hukum. Pada tahap final lomba debat hukum dan penyuluhan hukum 2024 menyisakan 3 zona, yakni zona barat yang terdiri dari Polda Aceh, Polda Kepri, dan Polda Banten. Kemudian zona tengah terdiri dari Polda Jateng, Polda Jatim, dan Polda Jabar. Serta zona timur terdiri dari Polda Sulsel, Polda Maluku Utara, dan Polda Sulteng. Tiap-tiap tim debat dari masing-masing zona saling beradu ke pemahaman pro dan kontra tentang hukum untuk memperebutkan posisi juara dalam lomba debat hukum dan penyuluhan hukum 2024. Adapun tema hukum yang diperdebatkan pada tahap final ini adalah terkait dengan penerapan Undang-Undang ITE yang kemudian menimbulkan permasalahan. Hukum harus senantiasa hadir memberikan perlindungan dan menjaga ruang yang sehat. Karobanpol Divhukum Polri, Brigjen Pol Ferry Septiansyah menjelaskan, lomba debat hukum ini merupakan bentuk keterbukaan yang tidak anti kritik dan menerima pandangan konstruktif mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum untuk membangun Polri yang lebih baik dalam penegakan hukum ke depan. Mahasiswa sebagai aset dan SDM potensial bangsa tentunya memiliki daya analisis dan critical thinking yang mampu membangun opini serta argumen ilmiah yang berlandaskan teoritis dan fakta-fakta dalam memecahkan suatu permasalahan dan merumuskan solusi, khususnya terkait penegakan hukum Undang-Undang ITE dan keadilan restoratif. Opini dan argumen dalam debat hukum ini harus menjadi wadah edukasi dan perbaikan bagi segenap aparat penegak hukum, terutama di jajaran Polri, karena sejatinya konstruksi hukum yang terbangun oleh argumen yang disampaikan para mahasiswa mewakili harapan masyarakat atas hadirnya penegakan hukum Polri yang mampu memenuhi rasa keadilan dan menjunjung tinggi di ruang siber. Dengan lomba penyuluhan hukum diharapkan dapat terjalin bakat dan SDM Polri yang terampil di bidang penyuluhan hukum yang akan diproyeksikan untuk mengisi jabatan fungsional penyuluh hukum guna memperkuat pelaksanaan tugas fungsi hukum Polri dan mempercepat internalisasi nilai-nilai hukum di jajaran internal Polri. Lomba debat hukum dan penyuluhan hukum 2024 ini menjadi apresiasi kebersamaan dan komitmen seluruh elemen membantu upaya perbaikan penegakan hukum serta meningkatkan kesadaran dan budaya hukum menuju Polri yang presisi dan dicintai masyarakat. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara serah terima jabatan dan kenaikan pangkat kepada pejabat utama Polri dan Kapolda jajaran pada Senin pagi di ruang Rupatama Mabes Polri. Sejumlah pejabat utama Polri dan Kapolda jajaran mengalami rotasi jabatan. Setidaknya terdapat 8 Kapolda mengalami pergantian. Dan pada Senin 29 Juli 2024, Kapolri memimpin upacara serah terima jabatan serta pengambilan sumpah jabatan kepada seluruh perwira tinggi Polri yang akan mengemban jabatan baru. Upacara ini dilakukan di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Adapun nama-nama dan jabatan Polri yang mengalami rotasi dan pergantian diantaranya Kadif Propam Polri Komjen Pol Syahhardiantono diganti oleh Irjen Pol Abdul Karim dan Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim diganti oleh Irjen Pol Suyudi Aryoseto. Kapolda Sumatera Utara Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi diganti oleh Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Siombing diganti oleh Irjen Pol Hendro Pandowo. Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Lutfi diganti oleh Brigjen Pol Ribut Hariwibowo. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif diganti oleh Irjen Pol Edi Sumitro. Kor Sahli Kapolri Irjen Pol Edi Sumitro diganti oleh Irjen Pol Hadi Gunawan.
Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra diganti oleh Irjen Pol Daniel Aditya Jaya. Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya diganti oleh Irjen Pol Hari Sutwijanto. Dan Kapolda Bengkulu Irjen Pol Ahmed Wijaya diganti oleh Brigjen Pol Anwar. Pada kesempatan yang sama terdapat laporan kenaikan pangkat ke dalam golongan perwira tinggi Polri, diantaranya perwira yang naik pangkat dari Inspektur Jenderal Komisaris Jenderal Polisi yakni Komjen Pol Ahmad Lutfi, dan sebanyak 5 perwira menengah Polri yang menerima kenaikan pangkat ke dalam golongan perwira tinggi Polri, yakni dari Komisaris Besar Polisi ke Brigadir Jenderal Polisi, diantaranya Brigjen Pol Tejo Wijanarko, Brigjen Pol Joni Hendra, Brigjen Pol Adi Suseno, Brigjen Pol Wahyu Bintono Haribawono, dan Brigjen Pol Aziz Andriansyah. Dari Jakarta, Ica Tanasya, William Manda, Polri TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Sabtu 27 Juli 2024 menyerahkan piala dan medali kepada pemenang Kapolri Cup Badminton Championship 2024. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Sabtu 27 Juli 2024 menyerahkan piala dan medali kepada pemenang Kapolri Cup Badminton Championship 2024. Penyerahan diberikan kepada seluruh finalis dan semifinalis Kapolri Cup Badminton Championship 2024 kelompok beregu Polri. Semifinalis diberikan kepada tim beregu dari Polda Sumatera Barat dan Polda Jawa Barat. Sementara itu juara 2 diberikan kepada Polda Kalimantan Timur yang diserahkan oleh mantan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Untuk juara pertama diraih tim beregu Polda Sulawesi Selatan dan sekaligus menerima piala yang diserahkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kegiatan Kapolri Cup kali ini alhamdulillah menjadi salah satu yang diperhitungkan oleh jajaran PJSI sebagai bagian pembinaan dari olahraga bulu tangkis sehingga para pemenangnya mendapatkan credit point untuk menambah nilai dalam rangka menentukan tahapan-tahapan berikutnya pada saat akan event-event nasional maupun internasional. Tentunya kami berterima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi ajang untuk bisa digunakan sebagai pembinaan bagi para atlet dan juga menjaring atlet-atlet baru. Acara diakhiri penyerahan bendera turnamen dari Sekjen PBSI kepada Kapolri serta penekanan tombol sirine sebagai tanda berakhirnya Kapolri Cup Badminton Championship 2024. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ikut bertanding dalam partai eksebisi Kapolri Cup Badminton Championship 2024. Kapolri berpasangan dengan pemain bulu tangkis nasional Hendra Setiawan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ikut bertanding dalam partai eksebisi Kapolri Cup Badminton Championship 2024. Kapolri berpasangan dengan pemain bulu tangkis nasional Hendra Setiawan melawan Muhammad Ahsan yang berpasangan dengan legenda bulu tangkis Indonesia Trikus Haryanto. Laga eksebisi kali ini berlangsung sengit dengan kejar-mengejar skor yang terjadi di 2 game. Dalam laga eksebisi ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tampak berjuang keras untuk meraih angka. Kerjasama yang baik bersama Hendra Setiawan membuat pasangan Kapolri dan Hendra dapat terus mencetak skor hingga akhir pertandingan. Perjuangan serupa juga ditunjukkan oleh pasangan Muhammad Ahsan dan Trikus Haryanto yang tidak hanya bertahan, namun juga berusaha untuk memberikan perlawanan menghadapi pasangan Kapolri dan Hendra Setiawan. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.